Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan bikin video santai aja, teman-teman. Jadi video santai sharing tentang topiknya sesuai judul ya, teman-teman. Jadi zaman sekarang 2024, pada saat video ini dibuat, kenapa kau masih pakai Jupiter? Langsung saja ke diskusi kita hari ini. Jadi tanpa kita pungkiri bahwa semakin tahun motor matic ini semakin banyak model ya, teman-teman. Motor matic semakin banyak model, semakin keren-keren motor maticnya, semakin praktis, semakin nyaman digunakan, semakin mendukung kebutuhan masyarakat kita untuk saat ini. Namun di sisi lain, bagi saya di tahun 2024 masih memilih menggunakan Jupiter Z untuk daily use ya, teman-teman. Jadi untuk penggunaan setiap hari, meskipun saya juga punya motor matic itu Yamaha Mio M3, tetapi saya cenderung lebih suka menggunakan motor ini untuk keperluan pribadi saya maupun keperluan pergi berjalan-jalan, misalnya pergi kemanapun bersama keluarga, saya juga tetap pakai ini ya, teman-teman. Meskipun ya selingan-selingan juga pakai motor matic ini. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya masih suka pakai motor Jupiter ini. Yang pertama, Jupiter ini modelnya timeless ya, teman-teman. Entah kenapa Jupiter yang seri ini tuh, apalagi headlampnya tuh sangat ikonik ya, teman-teman. Jadi jujur saja membuat saya pribadi seperti jatuh cinta berkali-kali. Lebay ya. Jadi kayak keren aja gitu. Meskipun sekarang sudah banyak desain-desain motor yang headlampnya keren seperti Vario, seperti NMAX, tapi Jupiter ini desain headlampnya maupun desain bodinya, konstruksinya tuh keren aja, teman-teman. Dari bentuk lampu belakangnya, kemudian knalpotnya, itu nggak kalah deh kerennya sama motor-motor matic zaman sekarang. Terus yang kedua itu motor Jupiter ini masih nyaman untuk dipakai sehari-hari, untuk akomodasi sehari-hari bersama keluarga, untuk pergi berbelanja, mengangkut barang ya, teman-teman. Meskipun motor bebek ini nggak punya deck ya, nggak punya deck kayak desainnya nggak kayak matic itu ada decknya yang bisa muat barang di depan. Nah, tapi motor matic, motor Jupiter ini masih punya ini ya, masih punya khas rangka bebeknya yang seperti ini, dan ini masih bisa dimuati barang, teman-teman. Jadi kalau kita pakai berbelanja dengan muatan yang banyak, motor Jupiter ini masih bisa mengakomodasi. Kalau secara umum ya motor bebek lah masih bisa mengakomodasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian untuk berboncengan bersama keluarga, mungkin keluarga kecil atau keluarga menengah yang sudah anak 2 pun bisa ya, teman-teman. Jadi mungkin yang satu anak bisa duduk di sini dan yang satu bisa duduk di tengah, diapit oleh bapak ibunya, masih bisa, teman-teman. Masih enak nih motor ini. Kemudian motor ini juga konstruksinya menurut saya, teman-teman, konstruksinya lebih kuat dengan bentukan fork atau lengan ayunnya seperti ini, kemudian rangkanya yang seperti ini ya, rangka bebeknya yang melengkung ini, kemudian konstruksi joknya dengan double shock ya, kemudian lengan ayun. Saya rasa motor ini, motor bebek atau yang di hadapan kalian Jupiter ini masih terasa lebih rigid ya, lebih kuat daripada motor-motor matic yang ya kita ketahui bersama dia single shock, terus dia model konstruksinya dengan CVT. Apalagi kalau motor yang kecil dia tidak ada lengan ayun di sebelah kanan, jadi cukup ini saja.
yang kadang kalau dimuatin barang itu dilihat dari belakang miring ya teman-teman. Tapi tidak dengan motor bebek seperti ini. Kalau dimuatin barang full di jok belakang ini pun dia masih tegak lurus gitu. Jadi untuk secara konstruksi saya rasa pribadi masih lebih kuat dipakai kerja daripada motor matic. Kemudian dengan lingkar ban motor bebek yang menggunakan ring 17 seperti ini, dengan travel suspensi yang panjang, travel suspensi ya maupun depan belakang itu lebih panjang daripada motor matic, dan ground clearance-nya mungkin bisa jadi lebih tinggi sedikit motornya daripada motor matic. Itu lebih yakin aja kalau mau lewat-lewat jalan yang jalan kampung yang masih lubang-lubang gede gitu teman-teman. Lubang jalannya besar, banyak airnya, menerjang lubang-lubang berair, kolam-kolam gitu, masih lebih yakin pakai motor Jupiter ini. Apalagi motor Jupiter ini ya, mungkin kalau motor bebek lain sekelas dia mungkin saya nggak tahu ya. Tapi motor Jupiter ini di bawah transmisinya nih ya, di bawah transmisi gearboxnya ini ada plat pelindung ya teman-teman. Jadi bawahnya ini ada plat tebal untuk melindungi, mengcover mesin ini dari benturan dari bawah. Nah itu saya sangat yakin teman-teman. Jadi saya melewati jalan-jalan berbatu yang lumayan memerlukan travel suspensi yang agak tinggi, saya lebih yakin pakai motor ini. Dan kalau dimuatin berat dia nggak ciut gitu ya soknya teman. Nggak kayak motor matic ini, kalau dimuatin muatan berat itu soknya ciut, kemudian kalau dari belakang tuh kelihatannya motornya miring ini teman-teman. Jadi joknya ke kanan, miring ke kanan, kemudian rodanya miring ke kiri, wah nggak sinkron lah pokoknya. Tapi memang pada dasarnya kalau menurut saya motor matic kan diciptakan bukan untuk itu ya teman-teman. Diciptakan untuk perjalanan kota yang pendek-pendek, buat muatan goncengan orang, tidak untuk barang ya menurut saya. Makanya konstruksinya tidak sekuat ini. Kemudian satu lagi, secara kenyamanan motor Jupiter atau motor bebek ini nggak kalah nyaman loh dengan motor-motor matic sekelas NMAX mungkin. Ergonomi duduknya masih bagus. Kemudian yang saya rasakan, motor NMAX sekalipun suspensinya tidak seempuk motor-motor bebek, apalagi motor-motor lama seperti ini ya. Saya rasakan tuh motor Jupiter saya tuh suspensinya lebih enak daripada motor-motor NMAX atau motor-motor Vario ya teman-teman. Lebih enak ini, tinggal joknya kita standarin lagi, wah udah mantap banget lah pokoknya, untuk goncengan enak banget. Di situ ada NMAX teman-teman. Jadi itu setidaknya hal-hal yang masih saya pertimbangan, saya sukai ya menggunakan Jupiter ini. Meskipun ada beberapa minusnya seperti konsumsi bahan bakar. Motor bebek tahun segini Jupiter ini masih kalah irit dengan motor-motor matic zaman sekarang. Bahkan dengan motor bebek zaman sekarang seperti Revo pun ini masih kalah irit ya, masih iritan Revo. Tapi selisihnya nggak jauh ya, mungkin hanya tipis aja gitu teman-teman. Kalau kita yang sudah terbiasa nggak jauh-jauh beda banget sih keborosannya, keiritannya motor ini dengan motor lain. Dan ya paling sisanya hanya masalah selera. Oh ya, satu lagi, kenapa pakai motor Jupiter masih worth it untuk di tahun sekarang? Karena perawatannya mudah dan lebih murah perasaan saya. Kalau motor matic ini per 3 bulan atau per 6 bulan saya harus ke bengkel untuk membongkar CVT ini, dibersihkan, kemudian dicek. Biasanya per 6 bulan atau per 1 tahun itu rollernya ganti guys, karena udah pada peang ya. Dan itu ongkos bongkarnya pun kalau di kota saya tuh 50.000, belum ganti rollernya. Nah tapi kalau Jupiter ini gearnya aja, gear setnya itu bisa sampai setahun lebih ya teman-teman dipakai. Untuk makan Hairena normal setahun lebih masih bisa nih teman-teman. Jadi itu pun harganya cuman kisaran 100 sampai 150.000 kita udah dapat nih. Biasanya saya pakai parts yang nomor 2 ya teman-teman. Jarang saya pakai parts yang ori, karena yang ori di kota saya ini agak susah dicari. Jadi pakai parts yang nomor 2 pabrikan aftermarket yang bagus lah, dengan harga 100 sampai 150.000 sangat worth it teman-temannya. Paling ya cuman untuk seminggu atau 2 minggu sekali rantainya dikencengin, dan itu pun bisa dilakukan sendiri teman-temannya. Kalau kita ke bengkel pun paling ongkosnya cuma 5.000.
nggak kayak ini sekali ke bengkel paling nggak untuk bongkar sepitik 50.000 ya teman-teman. Dan olinya juga lebih kuat ini teman-teman ya, karena Matic itu rawan olinya nguap ya teman-teman. Karena Matic itu kompresi tinggi, jadi orinya rawan nguap. Nah sedangkan motor bebek ini, apalagi yang tahun tua, kompresinya rendah teman-teman, jadi untuk gejala nguap itu masih lebih rendah. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain tentang kenapa sih tahun-tahun modern masih pakai motor bebek kayak gini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, boleh tulis di komen. Karena semua yang saya jelaskan tadi adalah murni pengalaman saya dan murni asumsi saya. Baik, semoga sharing diskusi ini bermanfaat. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.